Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan channelnya YouTuber low cost. Oke, hari ini adalah hari ketiga saya di Probolinggo. Nggak tahu nih daerahnya yang mana. Yang jelas saya sedang ada di Probolinggo, bukan ada di Afrika. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau tahu, ketawa aja. Nah, ketawanya mereka banyak makhluk hidup di belakang kamera ini ya. Nah, kan? Oke, yang jelas hari ini adalah hari ketiga saya ada di Probolinggo, dan saya ingin mempodcast atau mengajak ngobrol-ngobrol Abah yang satu ini di sebelah kiri saya. Kalau di kamera teman-teman adalah di sebelah kanan. Nah, tim apakah ini yang ada di Probolinggo? Seperti biasa, kita intro dulu sebelum masuk podcast on the road to Java. Intro. Alright, langsung saja kita eksekusi Abah yang satu ini di Probolinggo. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bah? Kabarnya nih Bah? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bah ya? Sehat. Walau nggak ada karapan sapi tetap sehat Bah? Selalu sehat. Selalu sehat, alhamdulillah. Abah, terima kasih banyak sebelumnya nih Bah, sudah mau diajak podcast nih Bah. Kalau Abah nggak mau nih, Abah keterlaluan ini. Iya. Saya jauh-jauh dari Bangkalan ke Probolinggo, masa Abah nggak mau? Tapi alhamdulillah mau ya Bah ya? Insya Allah mau. Iyalah mau, sudah dikasih mic di depan. Pasti mau lah. Oke, mungkin Abah, kalau saya sudah kenal Abah sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu nih Bah. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin mereka belum tahu Abah siapa, mungkin diperkenalkan namanya dan juga timnya Bah. Monggo Bah, kenalin nih Bah, namanya siapa Bah? Perkenalkan, nama saya Maryasin. Kebetulan karena saya sudah beberapa tahun yang lalu sudah naik haji, saya biasanya orang-orang nyebut Haji Maryasin. Haji Maryasin. Iya. Dan nama tim saya Putra Cabai Rawit. Putra Cabai Rawit. Iya. Ini kayaknya bau-baunya seperti roman-romannya kayak yang di Madura gitu. Karena di Madura juga ada cabai rawit. Sampai kemarin teman-teman ya, waktu saya berebut pedok di latihan bersama di lapangan Katol, saya pikir nih dari mana Madura awalnya. Ternyata di sini ada cabai rawit juga, cuman bedanya adalah ada putranya. Nah ini Pak, membahas tentang putra cabai rawit nih Pak.
Ini kenapa Pak kok dinamakan Putra Cabai Rawit? Ini ada filosofi apa atau idenya dapat dari mana Pak? Sebetulnya idenya itu dari anak-anak bukan dari tim kita semua. Oh gitu, jadi nama tersebut dari tim. Iya, kebetulan kan kerjaan saya sehari-hari itu memang di Lombok, juragan Lombok. Oh, juragan cabai ini ceritanya Pak? Bukan juragan kecil-kecilan lah Mas ya. Kecil-kecilan, minyak sapi bukan kecil-kecilan ini. Kalau kecil-kecilan belinya kambing. Pas punya sapi awal-awal tahun 2018 itu, pas habis masuk waktu itu, kenapa enggak dinamai cabai rawit aja? Cabai rawit kan saya sudah dengar kalau di Madura itu ada. Benar. Kasih putra aja, kasih putra cabai rawit itu saya ngasih nama. Oh gitu. Sebenarnya bukan terinspirasi dari yang di Madura ya sebenarnya. Bukan. Oh gitu. Memang kebetulan Abang Mariasin ini usahanya ada di urusan cabai mencabai ini. Iya betul. Tapi maaf Pak, bukan yang cabai-cabai Bukan teman-teman ya. Bukan urusan kita cabai-cabian. Ini cabai beneran Pak ya? Cabai beneran yang ini. Oh, alhamdulillah, saya pikir cabai-cabian. Kali aja ada satu stok aja Pak. Ada yang cabai-cabian. Enggak tahu. Abah nggak berani. Oke, karena kebetulan usahanya Abah ada di cabai atau Lombok sehingga dinamakan cabai rawit. Dikarenakan takut nanti teman-teman ini bingung, di Madura ada, di Probolinggo ada, makanya oleh Abang Mariasin ditambahkan Putra Cabai Rawit. Nah, berbicara masalah putra nih Pak, apa putranya Abang Mariasin ini cowok semua atau kok ada putranya? Kan putra ini identik dengan laki-laki Pak? Atau memang karapan sapi itu identik dengan laki-laki? Ya memang kan yang hobi itu sebetulnya anak saya yang sulung Mas. Namanya Pak? Haji Pak Rosid. Oh, iya. Yang hobi itu? Iya, yang hobi. Nah, Abah sendiri nggak hobi? Ya memang kalau saya memang sudah kecil Mas kan. Lepas anak saya itu minta ngubu sampai kerap. Ya sama uminya disuruh turutin aja. Timbang sebelum punya istri itu memang sudah punya kemauan. Pertamanya itu di kambing, di kerapan kambing. Oh, awalnya di kerapan kambing ini ceritanya. Tadi lancong mengrogun berdus. Tak kira tambah aja bilang itu saya. Kambing ya bisa segitu ya, aja. Menunggu sampai dong. Umma mantap buka, deki jual kan aku dia bilang gitu. Saya pertamanya memang beli di harga pasaran tuh Mas ya. Kenapa kok kebetulan beli harga pasaran kok sapinya kebetulan cepat jadi gitu ya. Nah, ya itu terus deh langsung tambah tahu sama hobi kerabat sapi. Oke, begono. Nah, ini Pak, tadi saya menyimak apa yang disampaikan Abah. Awalnya itu yang hobi anak saya. Itu kan yang sampai sampaikan tadi. Iya. Nah, saya tanya tadi, loh berarti Abah ada hobi? Loh, saya hobi. Itu Abah sudah hobi dengan karapan sapi itu mulai kapan Pak? Kalau boleh tahu. Dan mulai kapan Abah punya sapi sendiri? Kalau saya itu hobinya sebatas hobi cuma menonton. Oh. Kalau orang tua saya memang sejak saya kecil memang sudah perawat sapi ternak. Tapi saya masih kecil gitu dulu. Waktu itu Abah hanya penonton setia nih ceritanya. Nah, ketika jadi penonton nih Pak, ketika jadi penonton terbersit nggak di pikirannya Abah ini kapan ya? Kapan dipakai nih ceritanya? Kapan ya aku punya karapan sapi? Apa pernah berpikiran ke sana Pak? Memang pernah. Pernah. Pas waktu itu kerap di lapangan semi pro, saya cuma penonton. Bila kosan di sapi kerap malu, bilang gitu saya dalam hati. Waktu itu kalau nggak salah ada malaikat lewat bilang inti lagi. Apa yang sampai saya cetak putih sama teh? Karebet. Kebetulan itu juara. Saya masih belum punya sapi kerap waktu itu. Bila setelah di sapi kerap mak karebet, bilang gitu. Saya masih dalam hati. Iya. Dan akhirnya terwujud pada tahun pas anak saya mau minta sapi kerap, oh, saya turuti gitu. Berarti ini ceritanya ketika si putra sulung Abah Mariasin ketika itu belum minta, Abah masih jadi penonton di ceritanya awalnya. Dan kebetulan pas putranya minta, ini pas. Terus lihat rekening nih Pak ceritanya Pak. Cukup nggak uang nih?
Atau gimana Pak? Ya kan itu kan cuma beli harga pasaran Mas ya, bukan sapi mahal kayak yang oh iya benar-benar. Oh beli, jadi apa? Waktu itu bukan mencari sapi karapan. Enggak. Memang mencari sapi karapan tapi yang di pasar, gitu maksudnya? Bukan di pasar, di kandangan Mas ya. Kebetulan itu beli sama Haji Majid di pasar, bukan di kandang Maitoko. Nah itu memang di kandang itu memang untuk sapi karapan atau memang sapi daging atau gimana? Waktu yang di kandang itu? Waktu dari Spudi, di kandang, letakkan di kandang itu dulu, nanti disaring itu. Kalau yang bagus biasanya orang langsung ke kandang itu. Oh gitu. Jadi dia cuman beli, nggak tahu mana sapi yang akan potensi untuk karapan, mana sapi yang tidak berpotensi untuk karapan. Ceritanya begitu. Iya. Kemudian Mbak Mariasin ke sana. Iya. Ceritanya dan milih sendiri. Iya. Nah ini kan ceritanya kan masih baru Mbak Mariasin. Kok bisa pas menemukan ini sapi karapan? Ini yang bagus ini Abang Mariasin ini belajar dari mana? Kan waktu itu saya tidak sendirian sama ayah saya. Kan ayah saya. Oh iya benar. Ada pendamping Iya. ceritanya ya. Jadi ayah orang tua yang membantu menentukan. Postur tubuh itu sudah tahu. Kalau kayak ini biasanya larinya cepat. Oh gitu. Dan finally atau akhirnya gimana tuh? Memang sapi karapan atau memang keliru memilih atau bagaimana? Enggak, memang langsung cepat Mas. Oh gitu. Iya, memang. Saya kan waktu itu belinya 3. Sekali beli langsung 3 pasang. 3 ekor. 3 pasang? Oh 3 ekor. Jadi pas dilatih cuma 2 yang jadi, satunya dijual lagi. Oh karena sudah bukan berpotensi untuk menjadikan sapi karapan. Ya habis itu setelah jadi kok apa ya istilahnya, tidak sama, karakternya tidak sama. Saya beli lagi sama Haji Majid. Ini ada sapi Pak, kalau mau anu sampean. Beli lagi satunya Mas. Terus yang sudah sepasang itu saya pindah satunya, saya yang satunya itu disajikan sama yang baru itu. Yang jadi tadi itu langsung bernama atau menentukannya nama atau menentukan tim? Ini kan baru nih ceritanya. Belum deh Mas. Belum, istilahnya kosongan ya, kosongan. Nah, penentuan sapi karapan atau tim karapan sapi cabai rawit itu setelah sapi ini atau bagaimana Pak? Setelah karena sudah banyak teman-teman yang ikut di tim terus sapinya agak menonjol lah istilahnya. Sudah mulai dikenal ya? Ya, sudah mulai dikenal. Kenapa enggak dikasih nama tim gitu? Tahun berapa tuh Pak? Awal 2018. 2018 berarti baru ya Pak ya? Baru. Berarti Abang Mariasin ini pengerap baru. Langsung dapat yang bagus nih ceritanya. Iya. Beruntung nih ceritanya. Nah, jadi ditentukan 2018 tim karapan sapi Putra Cabai Rawit karena berhubungan dengan usahanya Abah ya, usahanya Abah. Oh, gini Pak, berbicara masalah kalau tadi membicarakan sejarah tim Cabai Rawit dari 2018 sampai detik sekarang, ada nggak prestasi dari tim Cabai Rawit ini Pak? Wah ya walaupun tingkat Probolinggo lah atau juga. Yang untuk yang pertama itu swing. Yang sapi yang pertama milih itu? Iya. Yang pertama milih itu pernah di Kerapi Tanggul itu janda-janda ditangkap sama punyanya Bangsat, tim Bangsat. Punya saya pemagirnya. Bikin ngomong ke saya tadi. Ini soalnya saya mau pulang nih. Yang penekatnya itu. Oh nama tim itu Pak? Nama tim Bangsat punya Pak Pandi. Penekatnya punya Pak Pandi. Dikerap di Tanggul waktu itu. Juara berapa? Juara 1. Juara 1 atau bagian bawah? Bagian bawah. Itu awal pembukaannya nih. Iya. Tambah semangat dong. Tambah semangat. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Abang Mariasin. Terima kasih banyak Abang atas waktunya, atas sambutannya, atas kopi dan rokoknya tadi juga kacangnya. Terima kasih banyak Abang. Dan setelah lagi akan ada makan-makan. Itu aja obrolan saya atau podcast dengan Abang Mariasin, pemilik tim karapan sapi Putra Cabai Rawit, Desa Besuk, ya Pak ya? Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Bersama Abang Mariasin ngobrol-ngobrol santai di podcast On The Road di channel YouTube yang Blue 78. Well, itu aja teman-teman obrolan kami, obrolan saya dengan Abang Mariasin. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. Bye bye. Bye bye. See you later. Bye.
podcast on terus channel YouTube yang Blue 78.